Hai, what's up guys? Apa kabar kalian semua? Semoga di tengah pandemi COVID-19 yang nggak kunjung usai ini, kalian semua tetap dalam kondisi sehat dan tentunya tetap menjaga kondisi kesehatan kalian dengan menerapkan protokoler kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah, seperti tetap menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah, lalu juga tentunya rajin cuci tangan, menggunakan sanitizer, dan juga menjaga jarak satu sama lainnya atau physical distancing. Dan untuk menemani kalian semua, kali ini gue akan menyampaikan salah satu cerita atau kisah yang dimana tokohnya sebenarnya udah nggak cukup asing lagi namanya bagi kita semua. Yuk langsung aja ke kenapa harus Kennedy Family. Siapa sih di sini yang nggak asing dengan nama John Jack Fitzgerald Kennedy? Presiden ke-35 Amerika Serikat ini cukup populer di masa pemerintahannya, baik itu sosok dia sebagai politisi ataupun juga tentunya kehidupan tentang keluarga, silsilah keluarga dari John F. Kennedy tadi. Dikarenakan selain sebagai sosok yang cukup sukses di dunia politik, bisnis, dan juga tentunya dunia hiburan, nama keluarga Kennedy ini sangat terkenal di seantero Amerika Serikat dan tentunya juga namanya cukup terkenal di berbagai macam belahan dunia. Namun kepopulerannya tadi ternyata tidak cukup membawa kebahagiaan dalam keluarga Kennedy, dikarenakan ada beberapa kasus kematian dalam silsilah keluarga Kennedy ini yang sampai saat ini cukup menuai kontroversi, karena banyak asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa keluarga Kennedy ini terkena kutukan. Nah, 10 cerita kematian dari keluarga Kennedy ini akan gue sampaikan ke kalian semua. Yuk kita langsung aja ke yang nomor pertama. Nah, kisah yang pertama ini datang dari cerita meledaknya pesawat yang dikendarai oleh Joseph Patrick Kennedy Jr. Nah, pada tanggal 12 Agustus 1944, Joseph F. Kennedy Jr. ini merupakan salah satu pilot angkatan udara. Nah, dia itu sedang mengendarai pesawat udara di kawasan East Suffolk, Inggris, dan tiba-tiba pesawat tersebut meledak di udara. Banyak sekali asumsi yang bermunculan dikarenakan banyak yang mengira bahwa pesawat tersebut disabotase sebelum Joseph Kennedy ini mengendarai pesawat tersebut. Dan sebelumnya ia pun sempat meminta tolong kepada beberapa kru pesawat tersebut untuk berkoordinasi, namun naasnya pesawat tersebut meledak di udara lebih cepat di luar dugaan Joseph Kennedy tersebut. Dan perlu kalian tahu guys, ternyata Joseph Kennedy ini merupakan salah satu pilot yang sedang terlibat dalam operasi Aphrodite pada saat itu. Dan dia akhirnya dinyatakan tewas pada usia 29 tahun. Nah, cerita yang kedua ini datang dari adik John F. Kennedy yang bernama Kathleen Kennedy. Nah, kejadiannya ini nggak jauh-jauh dari dunia pesawat terbang, dikarenakan selang 4 tahun dari kecelakaan pesawat kakaknya tadi, ternyata Kathleen Kennedy menyusul dengan kisah yang kurang lebih sama, yaitu meninggal dikarenakan kecelakaan pesawat. Nah, kejadiannya terjadi pada tanggal 13 Mei 1948. Pada saat itu, Kathleen Kennedy bersama pacarnya atau kekasihnya yang bernama Earl Fitzwilliam merencanakan liburan dari Paris ke French Riviera. Namun naas, sekitar 1 jam sampai 1,5 jam setelah penerbangan tersebut, mereka kehilangan kontak dengan radio pemantau pesawat tersebut. Dan ketika memasuki kawasan udara di Wiener, Austria, kapal tersebut akhirnya mengalami turbulensi yang cukup hebat yang menyebabkan pesawat tersebut akhirnya terjatuh dan akhirnya ditemukan puing-puing pesawatnya di pegunungan Cavendish, Paris. Dan akhirnya seluruh penumpang yang berjumlah 4 orang, termasuk Kathleen, Earl, pilot, dan salah satu co-pilot, dinyatakan tewas seketika. Dan Kathleen dinyatakan meninggal di usia yang masih cukup muda, yaitu 28 tahun. Nah, cerita ketiga ini datang dari adik John F. Kennedy yang bernama Robert Francis Kennedy. Nah, Robert Francis Kennedy merupakan salah satu orang yang cukup memiliki kekuasaan dan sukses di ajang politik Amerika Serikat. Dan tentunya tidak hanya berpuas dengan hal tersebut, dia ingin mengikuti jejak sang kakak, yaitu John F. Kennedy, untuk menembus sebagai orang nomor 1 di White House atau sebagai Presiden Amerika Serikat pada saat itu. Namun naas, dia harus mengubur mimpi dia dalam-dalam dikarenakan dia menjadi salah satu korban penembakan oleh salah satu pria yang bernama Sirhan Bashir Sirhan. Nah, punya usut, ternyata Sirhan ini melakukan penembakan terhadap Robert F. Kennedy ini dikarenakan dia tidak terlalu suka terhadap langkah politisnya yang sangat pro terhadap Israel. Nah, kejadiannya ini terjadi pada tanggal 5 Juni tahun 1968. Pada saat itu, Robert F. Kennedy sedang melakukan orasi atau pidato kemenangan pemilihan pendahuluan di wilayah
California, Amerika Serikat. Nah, sebenarnya pada saat setelah penembakan tersebut, tidak langsung meninggal nih si Robert F. Kennedy-nya, namun dia menyatakan masih ke dalam kondisi baik-baik aja. Namun selang 26 jam dari kejadian tersebut, besoknya tanggal 6 Juni tahun 1968, Robert F. Kennedy akhirnya dinyatakan meninggal dunia di usia 43 tahun. Cukup tragis memang. Nah, cerita yang keempat ini datang dari anaknya Robert Kennedy tadi, guys. Nah, tadi bapaknya meninggal dikarenakan dia korban penembakan. Nah, anaknya sendiri sekarang dinyatakan tewas dikarenakan dia overdosis obat-obatan terlarang. David Kennedy dinyatakan tewas pada tanggal 25 April tahun 1986. Dan akhirnya dia ditemukan tewas karena menjadi korban kecanduan obat-obatan sejenis narkoba, yaitu kokain dan Demerol. Dan akhirnya jantungnya tuh nggak kuat lagi untuk menahan inflamasi dari efek obat-obatan tadi. Sebenarnya ini kejadian dia kecanduan ini tuh overdosisnya tuh bukan yang pertama kali, dikarenakan sebelumnya di tahun 1976 dan juga tahun 1978 dia pun sempat kecanduan dan akhirnya sempat ditangkap oleh polisi ketika mengendarai kendaraan di kawasan Sussex, Inggris. Nah, namun akhirnya dia direhabilitasi dan dinyatakan bebas bersih dari obat-obatan tersebut. Namun akhirnya dikarenakan dia mungkin ngerasa nggak kuat nih dengan efek kecanduannya tadi, akhirnya dia menggunakan obat-obatan terlarang kembali dan dinyatakan tewas di usia 28 tahun. So guys, say no to drugs, karena itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Oke. Nah, lanjut cerita kita yang kelima. Setelah tadi kakaknya, sekarang adiknya. Kalau tadi David Kennedy, sekarang cerita tentang Michael Kennedy. Nah, untuk Michael Kennedy sendiri sebenarnya dia tidak cukup terekspos untuk dunia politik, guys. Dan akhirnya kejadian ini menimpa keluarga Michael Kennedy pada tanggal 31 Desember tahun 1997. Jadi pada saat itu mungkin lagi libur Natal dan Tahun Baru, keluarga Michael Kennedy ini mengadakan liburan ke Pegunungan Aspen, kawasan Colorado, Amerika Serikat. Nah, naasnya pada saat dia lagi bermain ski, karena pada saat itu lagi winter, banyak salju. Nah, dia tuh mengalami kecelakaan, guys. Nah, sempat dibawa ke rumah sakit, namun akhirnya pihak kedokteran di sana menyatakan bahwa Michael Kennedy nyawanya tidak tertolong kembali. Dan sebenarnya bukan karena kematian yang tak lazim tadi sih, namun pemberitaan ini menjadi heboh di pemberitaan media Amerika Serikat dikarenakan Michael Kennedy sendiri ini memiliki kehidupan yang cukup kontroversial. Dan dia sempat digosipkan memiliki hubungan affair atau misalkan dia selingkuh nih dengan salah satu babysitter dari pengasuh anaknya. Dan for your information, Michael Kennedy sendiri ini memiliki 3 anak. Dan akhirnya dia dinyatakan tewas di usia 39 tahun. Nah, lanjut cerita kita yang ke-6, ini datang dari John F. Kennedy Jr. Jadi ini anaknya dari John F. Kennedy, guys. Dan for your information aja, mungkin kalau di Amerika Serikat, pemberian maksudnya pemberian nama lengkap ayah ke anak laki-lakinya itu merupakan hal yang sudah nggak asing mungkin atau sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat di sana. Dan yang membedakan mungkin hanya pemberian semacam gelar di ujungnya. Kalau anaknya itu jadi nanti ada gelar GR atau junior, sedangkan bapaknya ini SR atau senior. Nah, namun yang akan kita bahas adalah tentang kematian John F. Kennedy Jr. ini, guys. Kejadian yang menimpa dia ini terjadi pada tanggal 16 Juli tahun 1999, yang dimana pada saat itu dia sedang mengendarai pesawat membawa turut serta istrinya yang bernama Caroline dan saudara perempuannya yang bernama Lauren Kennedy ini untuk menghadiri pesta pernikahan sepupu mereka yang bernama Rory Kennedy. Namun perjalanan mereka akhirnya menjadi mimpi buruk bagi mereka bertiga dikarenakan terjadi kendala teknis di pesawat yang dikendarai oleh John F. Kennedy Jr. tadi. Sempat ingin mendarat di Martha's Vineyard Airport di kawasan Massachusetts, Amerika Serikat, namun akhirnya gagal dan akhirnya pesawat kembali terbang, namun dinyatakan hilang 15 jam kemudian. Nah, pihak otoritas setempat akhirnya melakukan investigasi atau penyelidikan secara besar-besaran untuk mencari pesawat tersebut. Nah, mulai membuahkan hasil, guys. Akhirnya di tanggal 19 Juli tahun 1999, ini ditemukanlah puing-puing dari pesawat yang dikendarai oleh John F. Kennedy Jr. tadi, guys, di kawasan perairan Atlantik. Dan tanggal 21 Juli tahun 1999, akhirnya ketiga mayat
yang menumpangi pesawat tersebut ditemukan. Dan yang cukup mengerikan adalah pada saat jenazah ataupun jasad ini ditemukan, tubuh dari John F. Kennedy Jr. ini masih duduk di kursi pesawat, guys. Jadi dia pada saat pesawatnya terjun bebas tuh ke perairan Atlantik dan akhirnya mungkin nyawa dia tidak terselamatkan, dia tuh masih dalam kondisi duduk. Lu bisa bayangin gak sih betapa horornya pada saat mayat tersebut ditemukan? Nah, lanjut kita sekarang ke cerita yang ketujuh. Ini datang dari salah satu wanita dari kalangan keluarga Kennedy, guys. Dia adalah Mary Richardson Kennedy. Nah, untuk informasi kalian semua, Mary Richardson Kennedy sendiri ini merupakan istri dari Robert F. Kennedy Jr. Dan dia ditemukan meninggal dengan cara yang cukup mengerikan, yaitu dengan cara menggantung diri. Jenazahnya ditemukan di Moscow, New York, Amerika Serikat. Pada usia 52 tahun, dia dinyatakan tewas, guys. Nah, kejadian yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2012 ini cukup menggemparkan masyarakat Amerika Serikat pada saat itu. Dikarenakan kehidupan pribadinya yang cukup menyedihkan karena dia meninggal pada saat dia sedang mengurus sidang perceraian dengan suaminya tadi. Dan diduga dikarenakan depresi karena tidak ada dukungan dari keluarga dan juga tentunya stres yang menyebabkan dia akhirnya lebih memilih untuk memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara yang cukup mengenaskan tadi. Nah, yang ke-8 ini datang dari Cara Kennedy, guys. Keponakan perempuan dari John F. Kennedy ini dinyatakan tewas setelah melakukan aktivitas fisik di salah satu pusat kebugaran yang ada di Washington DC, Amerika Serikat. Dan perlu kalian ketahui, guys, bahwa Cara Kennedy ini memiliki riwayat sakit paru-paru dan sempat dioperasi pada bagian paru-paru kanannya dan dinyatakan sembuh. Namun akhirnya nyawanya tidak tertolong pada tanggal 16 September 2012 setelah dilarikan ke rumah sakit. Nyawa Cara Kennedy ini dinyatakan meninggal dunia. Nah, ternyata yang meninggal di keluarga Kennedy ini tidak hanya menimpa bagi mereka yang sudah berusia dewasa, namun anak-anak di keluarga Kennedy pun ternyata mengalami nasib yang cukup menyedihkan dikarenakan mereka harus mengalami hal yang sama, yaitu meninggal dunia dengan cara yang dinilai kurang lazim. Nah, salah satunya adalah anak dari John F. Kennedy sendiri. Perlu kalian ketahui bahwa John F. Kennedy ini memiliki 4 anak, namun anak pertamanya ini meninggal dunia. Jadi pada tanggal 23 Agustus tahun 1956, istri John F. Kennedy yang bernama Jacqueline ini telah melahirkan seorang anak perempuan, guys. Namun anak perempuan ini ternyata telah meninggal dunia semasa dia ada di dalam rahim ibunya. Nah, sempat tidak diberi nama, namun akhirnya pada saat prosesi pemakaman, anak perempuan John F. Kennedy tersebut dinamakan Arabella Kennedy. Lalu menyusul Arabella Kennedy, ini di kelahiran anak keempat John F. Kennedy pada tanggal 9 Agustus 1963, ini istrinya Jacqueline melahirkan anak laki-laki kembali. Nah, akhirnya John F. Kennedy memberikan nama anaknya tersebut dengan nama Patrick Kennedy. Namun, naasnya usia anak yang baru lahir tersebut hanya bertahan sampai 2 hari saja. Nah, ini cerita yang terakhir nih, kisah ke-10 di keluarga Kennedy. Dan tentunya gongnya adalah tentu saja tentang Presiden Amerika Serikat, yaitu John F. Kennedy. John F. Kennedy merupakan anak kedua dari 9 bersaudara, sekaligus menjadi sosok yang paling populer dan tentunya juga paling sukses di kalangan seluruh keluarga Kennedy, karena dia berhasil menjadi orang nomor 1 di Amerika Serikat. Nah, John F. Kennedy ini dilantik pada bulan Januari tahun 1961 sebagai Presiden ke-35 Amerika Serikat. Namun jabatannya ini sendiri tidak bertahan lama, dikarenakan pada tanggal 22 November tahun 1963, John F. Kennedy ini diserang dan ditembak secara brutal oleh seorang pria yang bernama Lee Harvey Oswald. Nah, ini kejadiannya sendiri terjadi di kawasan Dallas, Texas, Amerika Serikat pada saat dia menghadiri acara kepresidenan di atas limusinnya sendiri, guys. Namun penyelidikannya ini sempat terhenti dikarenakan pelakunya sendiri ini tewas atau dibunuh oleh seorang pria yang bernama Jack Ruby. Jadi setelah kejadian tersebut banyak sekali teori yang bermunculan atau teori konspirasi yang menyelimuti kematian John F. Kennedy ini. Dan banyak sekali berita-berita yang menghebohkan, tidak hanya di kawasan Amerika Serikat sendiri tentunya, bahkan berita ini sampai tersiar ke seluruh penjuru berbagai macam negara yang ada di dunia, guys. Dan sampai saat ini pun kematiannya masih menjadi misteri. Sebenarnya motif apa yang menjadi dalang
dalam pembunuhan John F. Kennedy sendiri. Dan akhirnya dia dinyatakan tewas di usia 46 tahun. Yaps, mungkin itu guys yang bisa gue sampaikan di kesempatan kali ini di 10 tokoh keluarga Kennedy yang harus merenggut nyawa secara tragis. Jadi kenapa harus family Kennedy? Dikarenakan ini banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil, bahwasannya apapun jabatan kita ataupun misalkan seberapa tinggi posisi yang kita miliki, harta kita seberapa banyak, bahwasanya itu nggak bisa dijadikan tolak ukur bagi kebahagiaan kita. Dan pastikan, biasakan apapun kondisi kalian, bagaimanapun background keluarga kalian, kalian harus tetap bersyukur apapun itu kondisinya. Dan biasakan juga untuk lebih melihat ke bawah, dikarenakan banyak sekali orang di luar sana yang jauh kurang beruntung dibanding kita saat ini. Dan tentunya kalian harus tetap semangat dan juga tetap positif, stay positive. So thank you for watching guys, and see you on my next video. Bye.